kami dari Komisi 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekurangan polusi pada tumbuhan. Namun sebelum kami masuk pada materi, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Juwita Bordeku dengan NIM 3122028. Saya Susanti Tambina dengan NIM 3122047. Saya Suprianus Aprendi dengan NIM 3122014. Saya Dinentia Rambuya Pemuna dengan NIM 3122029. Saya Jasmine Hamuli dengan NIM 3122006. Saya Susanti Kadu dengan NIM 3122020. Saya Celia Tambina dengan NIM 3122003. Pertama kita masuk pada pengertian cekaman polusi. Cekaman polusi adalah kondisi di mana tumbuhan terpapar oleh zat berbahaya di udara, tanah, dan air yang dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme tumbuhan. Jadi cekaman polusi ini dapat menghambat pertumbuhan karena terpapar oleh zat berbahaya di udara, tanah, dan air. Cekaman ini dapat berasal dari sumber alami seperti letusan gunung berapi atau dari aktivitas manusia seperti emisi industri dan kesadaran. Cekaman polusi dapat mempengaruhi fotosintesis, penyebaran nutrisi, pertumbuhan, dan perkembangan tumbuhan. Jadi, cekaman polusi juga dapat mempengaruhi fotosintesis, penyerapan nutrisi, dan pertumbuhan. Dampaknya bervariasi tergantung pada jenis polutan, konsentrasinya, dan waktu paparan. Efeknya bisa dari kerusakan ringan hingga kematian. Kita masuk pada jenis-jenis polusi yang mempengaruhi tumbuhan. Yang pertama itu ada gas, karbonmonoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, azon atau O3 adalah gas yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tumbuhan. Yang kedua itu ada partikel. Debu, asap, dan partikel halus dapat menghalangi cahaya matahari, mengurangi fotosintesis, dan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tumbuhan. Yang ketiga itu ada logam berat, timbal atau Pb, merkuri atau Hg, kadmium atau Cd atau adalah logam yang dapat terakumulasi di dalam tumbuhan yang menyebabkan toksisitas dan kerusakan pada organ tumbuhan. Selanjutnya kita masuk di dampak cekaman polusi pada morfologi tumbuhan. Itu yang pertama, perubahan bentuk dan ukuran seperti perubahan warna, klorosis, kekuningan, dan nekrosis, kematian jaringan dan bercak. Kemudian yang kedua, perlambatan perubahan termasuk tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun yang dihasilkan dan juga dapat menyebabkan pembengkokan batang. Kemudian yang ketiga, pembentukan organ yang tidak formal seperti bunga yang tidak sempurna atau buah yang berukuran kecil dan abnormal. Pada dampak yang kedua, cekaman polusi pada fisiologi tumbuhan. Yang pertama, fotosintesis. Polusi dapat mengganggu proses fotosintesis dengan merusak klorofil, mengurangi penyerapan cahaya matahari, dan mempengaruhi aktivitas enzim. Yang kedua, penyerapan air dan nutrisi. Polusi dapat mengganggu penyerapan air dan nutrisi, menyebabkan kerusakan pada akar dan mengganggu transport air ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Polusi dapat mengganggu hormon pertumbuhan, menyebabkan pertambatan pertumbuhan, perkembangan organ yang tidak normal, dan bahkan kematian. Kita masuk pada mekanisme pertahanan tumbuhan terhadap cekaman polusi. Ya, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pertahanan fisik. Dia memiliki lapisan lilin, lapisan antikuler yang tebal, dan rambut pada permukaan daunnya untuk melindungi polutan. Yang kedua itu pertahanan biokimia. Dia ini memiliki senyawa antioksida dan enzim detoksifikasi untuk metabolisme sekunder untuk menetralkan polutan. Yang ketiga itu pertahanan genetik. Dia ini memiliki gen yang mengkode protein terhadap polutan dan memungkinkan tumbuhan beradaptasi dengan kondisi tercemar.